Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Gue doain semoga semua kerjaan kalian beres semuanya. Semoga apa yang lagi kalian kerjain semuanya lancar-lancar aja ya. Terus di hari ini juga gue pengen bilang makasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir. Dan gue juga mau makasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, dan Anchor. Dan gue juga makasih buat kalian semua udah nge-share podcast gue, udah komen, udah kontak gue. Kalau misalkan lo mau support gue, bisa lewat donasi lewat Saweria yang gue udah taruh linknya di deskripsi YouTube video di bawah. Nah, di hari ini sebenarnya ini tuh agak nyambung ya sama podcast yang sebelumnya. Dimana sebelumnya itu gue ngomongin tentang sharing. Nah, di hari ini tuh ada apa ya? Ada hubungannya lah istilahnya. Yang dimana kalau misalkan lu udah mendengerin yang sebelumnya dan lu praktekin terus lu dengerin yang sekarang, praktek lu bakal lebih baik daripada sebelumnya gitu. Jadi lu kalau mau dengerin dulu yang sebelumnya ya. Nah, hari ini tuh kalau misalkan kita lihat dari judul di podcast kita tuh kita bakal ngomongin namanya perfeksionis. Siapa sih yang nggak tahu perfeksionis? Kayak perfeksionis tuh sebuah kata yang menurut gua hampir semua orang sadar nggak sadar banyak yang memiliki sifat seperti ini. Contoh kayak misalkan lu pengen banget jadi seorang yang sempurna gitu di mata semua lawan jenis lu misalkan, atau enggak lu pengen kelihatan sempurna ketika lu mengerjakan tugas atau kerjaan misalkan, lu pengen kelihatan wah perfect deh segala macamnya gitu. Dan abis itu yang sifat ini tuh makin terlihat justru di zaman digital sekarang, dimana sifat perfeksionis itu bener-bener terlihat, bener-bener terjadi karena adanya media sosial, karena adanya internet, karena adanya web dan lain-lain. Nah abis itu yang namanya perfeksionis juga itu tuh khususnya kalau misalkan kita tuh pengen menciptakan sesuatu atau ingin memulai sesuatu atau ingin melakukan sesuatu. Contohnya kalau misalkan lo ingin menciptakan sebuah konten atau lo pengen bikin kerajinan tangan, lo pengen bikin bisnis online misalkan. Kadang ada orang-orang yang dia tuh saking perfeksionisnya, dia tuh bener-bener mencari sesuatu yang sempurna banget untuk apa yang ingin dia kerjakan, sehingga ujung-ujungnya malah yang terjadi adalah sesuatu yang ingin dia kerjakan itu malah nggak kesampaian, malah tidak terjadi gitu. Dan ini kenapa tadi gue bilang nyambung sama podcast yang sebelumnya, karena kalau misalkan lo mau mendengarkan podcast yang ini, podcast yang sebelumnya bakal lebih gampang untuk lo praktekkan gitu. Jadi jangan lupa dengerinnya sebelumnya gitu. Terus aja gue promosi gitu. Jadi pokoknya gitu. Jadi yang namanya perfeksionisme itu biasanya dilakukan kalau misalkan lo ingin menciptakan sesuatu atau memulai sesuatu. Biasanya sih orang tuh seperti itu. Dan di situ yang namanya perfeksionis itu sebenarnya bagus atau enggak sih gitu. Kita nanti di podcast hari ini kita bakal sharing pendapat, tukar pendapat apakah yang namanya sharing apakah yang namanya perfeksionis itu tuh sebenarnya baik atau enggak sih gitu. Jadi gue pengen tahu pandangan lu seperti apa, dan gue bakal nge-sharing ke lu pandangan gue seperti apa mengenai yang namanya perfeksionis. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke intinya. Kalau misalkan kita ngomongin yang namanya perfeksionis, sebelumnya lebih enak kalau misalkan gue jelasin dulu yang namanya perfeksionis itu apa gitu ya. Oke, perfeksionis itu adalah sebuah dorongan yang terus-menerus dilakukan dalam diri seseorang untuk melakukan atau memiliki segala sesuatu yang harus sempurna dalam hidupnya. Ini gue dapat dari Jennifer Kronberg. Itu seorang psikolog dan terapis, setahu gue itu ya. Dan yang namanya, jadi intinya yang namanya perfeksionis itu lo pengen sempurna banget. Apapun yang lo pengen kerjakan, yang lo kerjakan itu harus benar-benar sempurna. Nah, kita udah tahu yang namanya perfeksionis itu apa. Sekarang kita harus
tahu dulu nih, kenapa sih kok ada orang-orang yang dia tuh bener-bener pengen jadi seseorang yang perfeksionis. Yang pertama yang pasti karena takut gagal. Itu udah pasti sih, gue nggak harus jelasin lagi. Jadi intinya ya pokoknya kalau misalkan lu pengen menciptakan sesuatu, pengen memulai sesuatu, lu takut gagal, ya lu pengen bener-bener yang sangat perfect banget. Supaya apa? Supaya lu itu ketika lu sudah menyebarkan atau memberikan hasil yang lu kerjakan itu, lu tidak mau gagal gitu. Lu bener-bener pengennya berhasil aja gitu. Jadi intinya kayak lu nggak mau mendapatkan kritikan, lu tidak mau mendapatkan kegagalan, mendapatkan kemunduran. Dan cara lu mengantisipasinya yaitu dengan cara menjadi seseorang yang perfeksionis. Itu yang pertama. Yang kedua, standar lu tinggi. Maksudnya standar tinggi itu gimana? Jadi ketika lu ingin menciptakan sesuatu, misalkan lu pengen membuat sebuah video masak misalkan, dan lu itu adalah seorang anak yang sangat mengerti sinematografi, misalkan cara memakai kamera, nge-shoot kameranya seperti apa gitu. Dan ketika lo memiliki standar yang tinggi, ya ujung-ujungnya lo nggak bakal jadi. Jadi intinya tuh jadinya kayak si videonya itu ngerekamnya, misalkan lo udah ngerekam 10 menit misalkan si masaknya, terus pas lo lihat di editingnya, wah masih jelek nih, ulang lagi masaknya sampai berkali-kali. Pokoknya bener-bener sampai lo tuh menemukan sesuatu yang pas sama diri lo. Jadi standar lo tuh tinggi banget, standar lo tuh pengen banget orang tuh mendapatkan hasil yang maksimal, padahal sebenarnya belum tentu orang lain itu ingin mendapatkan standar yang tinggi sama seperti diri lo gitu. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, gue kasih 3 aja ya. Yang ketiga itu kadang lu itu tidak tidak menyadari akan kemampuan atau skill yang sebenarnya sudah lu punya sekarang gitu. Jadi kadang kalau misalkan lu ingin memiliki sesuatu yang sempurna gitu ya, kadang lu tuh nggak ingat kalau misalkan skill lu itu atau pengalaman lu itu masih belum banyak gitu. Jadi intinya kayak lu tuh udah berangan-angan memiliki sesuatu yang sempurna banget, dan ketika lo ingin menciptakan itu, lo baru ingat kalau misalkan lo itu nggak sehebat itu loh, lo nggak sepro itu loh, lo nggak seprofesional itu. Dan ketika lo sudah sadar seperti itu, lo langsung ujung-ujungnya bakal berhenti untuk melakukan hal tersebut. Lo bakal stop gitu, lo nggak bakal jadi ngerjain hal yang tadinya lo mau kerjakan gitu. Dan itu adalah kenapa seseorang itu bisa menjadi seseorang yang perfeksionis. Dan di sini gue mau cerita gue bakal cerita juga kenapa sih yang namanya perfeksionis itu sebenarnya semua orang punya gitu. Dan apakah gue punya perfeksionis? Yes, gue pernah menjadi seorang perfeksionis, dan mungkin sampai sekarang gue kadang punya sifat perfeksionis juga gitu. Nah gini, sebelum gue menciptakan podcast ini tuh gue pernah bikin konten lain. Dan konten yang waktu itu gue bikin itu sebenarnya bukan podcast, tapi gaming kalau nggak salah. Gue pernah bikin konten gaming waktu itu. Dan gue tuh bener-bener pengen perfect banget sih videonya. Gue pengen bener-bener kayak gamer-gamer lain yang wah udah jutaan view, jutaan subscriber kayak gitu. Gue bener-bener pengen jadi seperti kayak mereka. Dan tapi yang bikin gue agak keselnya adalah ketika gue ingin mencoba menjadi seperti mereka yang bener-bener hebat main gamenya, gue nggak bisa. Bener-bener kayak nggak tahu, kayak di pikiran gue mah kayaknya kerasanya gampang gitu ya, tapi pas gue jalanin lo kok susah gitu. Lo kok nggak gampang, kok kayak guenya yang menahan diri untuk tidak seprofesional itu. Padahal pas gue ngeliat mereka memainkan game itu terus ngerekamnya, gue ngeliat kayak wah hebat juga nih orang, bisa juga nih mereka bikin game bikin gaming montage kayak gini, sementara kok gue nggak bisa gitu. Dan itulah ketika gue bener-bener pengen perfect banget sama orang lain. Hingga akhirnya gue waktu gue nyadar kalau gue tuh nggak seperfect orang lain, gue langsung berhenti waktu itu. Beneran, gue bener-bener berhenti si konten gaming itu, gue berhenti. Abis itu gue langsung pindah ke podcast hari ini. Di awalnya juga gue juga sempat perfeksionis. Gue jujur aja nih, gue sempat perfeksionis juga. Dan awal-awal tuh gue bener-bener ngerasa kayak wah, gue pengen kayak podcaster yang lain yang udah tinggi viewersnya, listenersnya, subscribernya. Gue pengen bener-bener kayak mereka. Gimana caranya ya kalau misalkan gue kayak mereka gitu. Dan awal-awal tuh gue bikin sebagus mungkin
sebagus-bagusnya yang bener-bener gue anggap bagus, pas gue kasih si kontennya ke temen gue, mereka bilang masih ada yang kurang gitu. Dan di situ gue langsung sadar kayak udahlah, gue nggak bisa sampai kapanpun juga gue nggak bisa bikin sesuatu yang perfect. Lu kalau misalkan ngedengerin podcast yang sebelumnya, gue bilang ke kalian kalau misalkan yang namanya konten itu nggak bakal ada yang benar-benar sempurna, nggak bakal ada yang benar-benar perfect, ya nggak? Masih inget kan? Kalau misalkan belum tahu, dia dengerin dulu yang sebelumnya. Aduh, dasar. Jadi gitu, itulah pengalaman gue. Pernah gak sih gue pas perfeksionis gitu? Dan kalau misalkan lu tanya, apakah perfeksionis yang di dalam konteks gue yang tadi itu baik atau buruk? Menurut gue itu buruk. Kenapa? Karena gue baru saja ingin memulai gitu ya. Yang namanya memulai itu pasti bakal banyak kehalangan, pasti banyak kerintangan gitu. Yang namanya juga kita belajar gitu kan. Yang namanya belajar kayak misalkan lu belajar nulis waktu SD, waktu TK, ya pas lu belajar nulis kan pasti tulisannya awal-awal pasti jelek dong, ya nggak mungkin lu langsung bagus. Lu tiba-tiba pas lu masuk TK tiba-tiba tulisan lu kayak apa tuh, tulisan Microsoft Word Times New Roman gitu kan. Kan nggak mungkin gitu. Jadi intinya ya menurut gue yang namanya perfeksionis itu nggak bisa apa ya, nggak bisa berlangsung dengan baik kalau misalkan itu untuk lu yang baru ingin memulai sesuatu. Nah, tadi kan di awal-awal kita sempat nyinggung ya, apakah perfeksionis itu bagus atau enggak? Menurut gue tergantung sama situasi kondisinya. Menurut gue, kalau misalkan lu adalah orang yang sudah profesional dalam sesuatu hal, dalam suatu bidang, perfeksionis itu menurut gue ada gunanya juga. Kenapa? Karena kalau misalkan lu sudah profesional, ketika lu perfeksionis, ya akhirnya si hasilnya pun bakal bagus gitu, hasilnya pun bakal memuaskan banget dan bakal menjadi sebuah tolak ukur suksesnya atau tidak lu gitu dalam menciptakan sebuah hal. Tapi kalau misalkan lu baru memulai, lu seorang pemula dan lu ingin menciptakan sesuatu yang sama sekali lu belum tahu caranya gimana, ya buat apa perfeksionis? Ya nggak, logikanya kan gitu. Ya kapan lu mau belajar kalau misalkan lu tiap hari perfeksionis, belum mulai aja perfeksionis gitu. Karena ya meskipun orang sudah perfeksionis juga kadang tuh nggak sempurna gitu. Gini deh, lu tahu seniman yang menciptakan seni yang dimana ada pisang terus dilakban. Mungkin dia bilang kayak, wah gue sudah seperfeksionis itu dengan cara menempelkan pisang yang dilakban ke tembok. Tapi menurut orang berbeda-beda dong. Ada yang bilang kayak, wah apaan sih ini, seni macam apa, jelek gitu kan. Lu nggak bisa bikin semua orang happy, lu nggak bisa bikin sesuatu yang benar-benar sempurna gitu. Itulah kenapa yang namanya perfeksionis kalau misalkan untuk pemula itu menurut gue sangat tidak baik. Yang udah profesional aja belum tentu baik, gimana yang baru pemula, ya nggak. Dan menurut gue kenapa lo tidak boleh perfeksionis itu adalah karena yang namanya perfeksionis itu biasanya dijadikan sebuah alasan untuk menunda pekerjaan lo atau untuk menunda sesuatu yang ingin lo mulai dari saat tersebut gitu. Contoh, lo ingin menciptakan sebuah konten, menciptakan sebuah bisnis online, tapi dengan lo yang perfeksionis banget, lo cari alasan yang banyak supaya lo menjadi seorang perfeksionis, itu menurut gue cuma sebuah alasan untuk lo menunda pekerjaan lo doang sih gitu. Nah itu inti dari podcast yang gue udah ceritain di podcast hari ini. Nah kita masuk penutup untuk podcast hari ini. Yang namanya kesalahan itu menurut gue harus dilakukan sebanyak-banyaknya. Balik lagi ke podcast gue yang mengenai kenapa lo kabur dari kegagalan, karena menurut gue di podcastnya juga gue udah jelasin bahwa yang namanya kegagalan itu merupakan kayak bibit atau batu pijakan untuk lo mencapai kesuksesan gitu. Karena kalau misalkan nggak ada kegagalan, nggak ada failure gitu ya, atau nggak ada kesalahan yang lo lakukan, ya lo nggak bakal belajar sama sekali. Kan gitu logikanya, ya nggak? Kalau misalkan lo tiba-tiba langsung perfect, ya buat apa gitu? Buat apa lo memulai gitu? Kalau misalkan udah langsung perfect, memulai itu justru tujuannya adalah untuk mencari kegagalan dan kesalahan. Supaya apa? Supaya lo bisa belajar lebih banyak lagi. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua, gak ada yang sempurna di dunia ini. Seperti di podcast gue juga gak sempurna. Gue balik lagi ke podcast yang sebelumnya, gue jelasin hal yang sama, yaitu di dunia ini tuh gak ada yang sempurna. Podcast gue juga gak sempurna kok.
Mungkin sekarang lo dengerin podcast gue enak atau nyaman didengar, tapi buat yang lain nggak suka lo dengerin podcast gue, dan lo bisa ngeliat di komen-komen podcast gue sebelumnya, ada aja loh orang yang ngeledekin podcast gue atau nggak suka dengan podcast gue gitu. Dan yang terakhir, percaya dan hargai usaha diri lo sendiri. Usaha diri lo sendiri itu benar-benar sesuatu yang nggak bisa dibeli sama orang lain, dan satu-satunya orang yang bisa membeli dan bisa menghargainya adalah lu doang. Kalau misalkan diri lu sendiri nggak bisa menghargai si usaha lu, ya gimana caranya lu bisa mendapatkan hasil dari apa yang lu kerjakan kalau misalkan lu nggak bisa menghargai diri lu sendiri gitu kan. Karena yang namanya hasil itu diawali dengan sesuatu yang dinamakan penghargaan gitu. Lu membeli sesuatu barang, lu mau mendonasi sesuatu uang ke seniman, ya karena lu menghargai apa yang mereka kerjakan, ya nggak? Kalau misalkan lu nggak hargai sendiri aja nggak bisa, ya gimana lu mau mendapat penghargaan dari orang lain gitu. Aduh, capek juga ya gue 2 podcast dalam 1 jam. Jadi gitu aja podcast gue hari ini. Gue untuk mengenai podcast mengenai perfeksionisme. Kalau misalkan lu ada kritik saran, boleh obrolin lewat komen atau DM atau email. Gue siap membalasnya. Dan gue thank you banget buat kalian semua yang udah dengerin podcast gue hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.